Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi ini dan siang ini kita akan mempelajari mengenai materi persamaan akuntansi. Ibu berharap banyak anak-anak ibu sehat semua. Jadi materi ini bisa kamu serap dengan baik. Nah, ibu mulai ya. Nah, persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu harta sama dengan hutang tambah modal. Nah, jadi anak-anak ibu, kita mulai dengan soal yang pertama. Coba masing-masing lihat buku kamu. Lihat bukunya halaman mengenai salon Nadila. Nah, coba lihat untuk tanggal 1 Juni. Ibu rasa bisa semua ya, tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni berarti itu kan kas bertambah. Kas bertambah sebesar 50.000. Nah, kamu tinggal masukkan ke dalam sini angka 50.000. 50.000, masuk 50.000. Di dalam kas masuk 50.000. Lalu ada lagi yang diinvestasikan perlengkapan, masuk lagi di perlengkapan sebesar 3.000, masuk di perlengkapan 3.000. Lalu masuk lagi, nah mungkin ibu ulangin ini 3.000 perlengkapan tadi kan kas, kamu sudah masukkan di angka 50.000 ya, kita dalam ribuan ya anak-anak. Nah 50.000. Nah lalu kita masukkan lagi peralatan 60.000, masuk ke kolom peralatan ini peralatan, berarti masuk 60.000. Nah, sekarang kamu jumlahkan tiga kolom tersebut, berarti jumlahnya sekitar berapa itu nak? Sebentar ya, ibu lihat dulu. Nah, kita jumlahkan. Nah, jadi jumlahnya akan terakumulasi di dalam akun modal. Dalam akun modal sebesar 113.000 ya, dalam akun modal. Nah, di sini di akun modal akan terisi 113.000. Nah, 113.000. Nah, kamu jangan lupa dalam kolom keterangan kamu menulis modal awal. Nah, tulis di sini modal awal. Kamu tulis modal awal. Nah, itu menandakan bahwa kamu paham beberapa akun yang mempengaruhi modal, salah satunya adalah investasi atau nama lainnya kita sebut dengan modal awal. Nah, itu juga harus cukup paham ya. Sekarang ibu pilih lagi transaksi yang menurut ibu kamu agak sedikit mengalami kesulitan. Nah, perhatikan tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal 20 Juni. Nah, lihat pada tanggal 20 Juni. Nah, kita langsung di tanggal 20 Juni. Di sini ada pembayaran sewa. Pembayaran sewa tanggal 26. Sebentar Ibu lihat. Itu salon surat tunai. Sebentar. Ibu sebentar lihat ya. Coba kamu perhatikan soalmu dulu yang berhubungan dengan sewa. Itu sewa berada pada maaf. Ternyata sewa itu terjadi pada tanggal 3. Maaf Ibu, tanggal 3. Nah, ternyata di tanggal 3. Nah, coba kamu perhatikan semua. Di situ terjadi pembayaran sewa untuk 2 tahun. Nah, sekarang kamu harus perhatikan semua. Apabila pembayaran sewa itu lebih dari 6 bulan, maka kita tetapkan itu adalah akun sewa dibayar di muka. Nah, kalau di bawah 2 tahun, di bawah 6 bulan berarti kita tetapkan dia sebagai beban sewa. Nah, jadi ada 2 pendekatan yang harus kamu pahami di sini. Karena ini dibayar untuk 2 tahun berarti kita menggunakan akun sewa dibayar di muka. Nah, sekarang perhatikan semua, akun sewa dibayar di muka. Perhatikan akun sewa dibayar di muka. Nah, coba lihat. Sekarang kamu fokus dengan akun sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka. Nah, sekarang berarti semua harus paham bahwa sewa dibayar di muka itu termasuk dalam harta. Nah, berarti
Sesuai dengan persamaan dasar akuntansi kita, harta sebelah kiri sama dengan pasipa. Nah, sekarang terisilah di kolom harta. Berarti sewa dibayar muka itu termasuk harta. Sekarang isikan di sana, isikan sejumlah uang sebesar 30.000. Nah, tulis 30.000. Kamu tulis 30.000. Nah, sekarang kalau kamu isi di sana 30.000, berarti itu bertambah. Kalau satunya bertambah, pasti ada sisi lain yang berkurang. Nah, sekarang kalau kamu mengeluarkan uang 30.000, berarti kas kamu berkurang. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam kas 30.000. Nah, sekarang di kolom kas kamu bikin tanda kurung, kamu bikin isi dengan angka 30.000. Isi dengan angka 30.000, tutup kurung. Nah, sekarang perhatikan semua. Untuk akun tanggal 20 ini tidak akan mempengaruhi modal karena dia harta. Nah, tapi kamu harus ingat, apabila dia tergolong ke dalam akun beban sewa, berarti itu akan mempengaruhi modalmu. Paham semua? Berarti untuk yang dua itu Ibu contohkan. Nah, karena Ibu rasa kalau yang lain sudah kamu bisa. Sekarang untuk akun yang Ibu akan contohkan lagi, misalnya tanggal 26 Juni. Nah, perhatikan tanggal 26 Juni. Nah, sebentar dulu sebelum tanggal 26 Juni, Ibu akan jumlahkan dulu ini. Jumlahkan ke bawah. Nah, seperti ini kita jumlahkan. Nah, seperti ini kita jumlahkan. Berarti 50.000 dikurang 30.000, terisilah di bawahnya 20.000. Nah, berarti sekarang kamu paham. Kas kita sekarang ada 20.000 ya, 20.000. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Apalagi yang harus kita bereskan? Perlengkapan. Karena dia tidak ada tanda angka yang mau dikurangkan, dia langsung kita pindah ke bawah jadi 3.000. 3.000 pindah 3.000. Nah, 3.000. Lalu sekarang kita pindah lagi ke kolom sewa dibayar di muka. Kolom sewa dibayar di muka, karena dia tidak ada tandingannya, maka kita langsung pindahkan dengan angka yang sama ke bawah 30.000. Pindah ke bawah dengan angka 30.000. Sewa dibayar di muka, pindah 30.000. Lalu nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Ya. Peralatan. Nah, peralatan kan tidak ada lagi jumlah tandingannya, dia langsung dipindah dengan angka yang sama ke bawah, 60.000. Peralatan 60.000. Nah, sekarang perhatikan semua, kelompok pasif aktifamu sudah selesai semua. Sekarang kita pindah ke kelompok pasifa. Modal. Modal itu hanya satu saja. Nggak ada lagi tandingannya. Berarti kita pindahkan langsung angkanya 113.000. 113.000. Nah, untuk sampai di sini Ibu harap kamu sudah mulai mengerti. Nah, sekarang Ibu akan lanjut mengenai mungkin Ibu contohkan lagi mengenai price. Nah, Ibu masuk ke transaksi tanggal 26 Juni. Nah, sekarang coba kamu perhatikan transaksi pada tanggal 26 Juni. Diambil untuk keperluan pribadi. Berarti di sini kas berkurang, modal berkurang. Nah, sekarang kita fokus ke kas. Nah, lihat kolom kas. Berarti di sini kamu mengambil untuk keperluan pribadi sebanyak 1.500. Isi dengan angka 1.500. Nah, 1.500. Nah, berarti dalam kurung ya, karena kamu mengambil uang kas, bikin dalam kurung. Nah, sekarang kalau akun kas kamu sudah berkurang, pasti ada sisi lain yang berkurang, yaitu akun modal. Nah, sekarang kita fokus ke akun modal. Akun modal. Nah, yang pasti akun modalmu akan berkurang. Nah, tulis di sana angka 1.500. 1.500. Akunmu berkurang 1.500. Tutup kurung ya, pakai kurung ya, karena dia mengurangi. Maka, karena dia mengurangi modal, maka kolom keterangan harus kita isi. Diisi jadi apa? Price. Nah, kita isi price. Namanya price Nadia. Price Nadia. Price Nadia. Nih, price Nadia. Price Nadia. Nah, mungkin yang Ibu contohkan lagi satu ya. Kalau beban gaji mungkin Bu rasa kamu udah tidak bisa. Kalau mengenai pendapatan, Ibu contohkan satu ya, pendapatan. Nah, pendapatan itu pada tanggal 29. Tanggal 29 Juni. Perhatikan tanggal 29 Juni. Nah, di sini pada tanggal 29 Juni
Diterima pendapatan jasa salon sebesar 700.000. Maka dengan sendirinya kas kamu bertambah. Tulis pada kolom kas 700.000. 700.000 tanggal 29. Rp700.000 diterima pendapatannya sebesar, oh ya maaf nak, 5.700.000. 5.700.000. Nah, maaf ya mata tua jadinya salah ngelihatnya. 5.700.000, 5.700 karena kita dalam ribuan ya. 5.700. 5.700. Nah, berarti itu kamu tambah ya. Nah, sekarang kalau di sisi kas kita sudah lakukan penambahan, berarti di modal juga. Nah, karena dia mempengaruhi modal. Nah, sekarang kita perhatikan kolom modal. Nah, isi dengan angka yang sama dengan jumlah yang sama. 5.700. Nah, 5.700. Nah, sekarang karena dia mempengaruhi modal, maka wajib hukumnya kolom keterangan kamu isi dengan apa? Pendapatan usaha. Isi pendapatan usaha. Nah, sampai di sini bisa dipahami? 5.700. Ya, 5.700. 5.700. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan untuk akun yang Ibu tambahkan tanggal 31. Tanggal 31 Ibu akan menjelaskan. Nah, itu ada soal tambahan dari Ibu. Itu ada sisa perlengkapan. Nah, sekarang perhatikan untuk tanggal 31. Dengarkan semua. Itu sisa perlengkapan kita ada 400, berarti tanggal 31 supaya jumlahnya cukup 3.500, berarti kamu harus kurangi dengan angka 3.100 ya. Pada tanggal 31 kamu isi dalam kurung perlengkapan 3.100 pada kolom perlengkapan. 3.100 tutup kurung. Nah, tutup kurung 3.100. Nah, sekarang kita perhatikan modal. Nah, ini anak-anak Ibu harus paham semua. Berarti perlengkapan itu sudah kita pakai. Nah, kamu kurung juga dalam modal. 3.100 juga dengan angka yang sama. 3.100 juga. 3.100 juga. Nah, 3.100 juga. Nah, lalu pakai kurung ya, sama seperti yang di perlengkapan tadi kita kurung juga. Nah, kita kurung juga. Nah, ingat lagi, setiap kali modal terisi akun yang baru, maka kita akan isi kolom keterangan. Nah, sekarang apa namanya? Beban perlengkapan. Isi beban perlengkapan. Nah, di kolom keterangan. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Nah, 3.100. Nah, keterangannya terisi ya nak ya. Beban perlengkapan. Boleh kamu singkat B perlengkapan juga nggak apa-apa ya. Beban perlengkapan. Dah. Nah, sekarang Ibu hanya fokus dengan perlengkapan saja. Ibu hanya fokus dengan perlengkapan saja. Sementara akun yang lain Ibu abaikan karena Ibu hanya mengambil contoh-contoh yang Ibu rasa kamu itu tidak bisa. Nah, sekarang kita fokus di perlengkapan ya. Nah, perhatikan di atasnya. Ada saldonya 3.500. Di atas 3.100 ada saldonya. Ada saldonya 3.500 ya. Di atas 3.100 ada saldonya 3.500. Nah, kamu tulis aja karena itu dari atas kan sumbernya. Nanti kamu boleh kerjakan sendiri. 3.500 di atas 3.100. Nah, sudah kamu perhatikan. Nah,
Lalu kita kurangin 3.500 dikurangi 3.100, maka bersaldolah 400 seperti soal kita. Tadi kan sisa perlengkapan Ibu bilang kan 400. Berarti sekarang sisanya ada 400. Nah, klop kan sudah. Nah, untuk yang lain-lain kamu lengkapin semua. Lalu Ibu masuk ke sini nanti di kolom modal, kamu rapikan sendiri. Kan dari atas kan Ibu hanya ngacak ngambilnya. Sekarang kerjaan kamu merapikannya. Ibu tidak ikut merapikannya ya. Ibu hanya mencontohkan untuk akun-akun yang Ibu anggap sulit. Nah, sekarang Ibu lanjut lagi nih. Nah, lanjut ya ke soal yang berikutnya. Perlengkapan terpakai 100, masih hubungan dengan perlengkapan ya. Nah, Ibu masih dengan urusan perlengkapan ya, perhatikan semua ya. Nah, sekarang perlengkapan 100. Nah, di bawah angka 400 kamu bikin 100. Kurung ya. Nah, kurung. Nah, kurung. Kurung 100. Angka 100. Nah, kurung. Nah, sekarang dari mana sumbernya ini? Dari perlengkapan terpakai soal tambahan kita. Nah, sekarang kamu kurangin aja ke bawah. 400 dikurangi 100 dapat 300. Nah, dapat 300. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kalau dari satu sisi sudah terisi, mau tidak mau pada kolom modal juga terisi ya. Nah, sekarang kolom modalmu terisi juga dengan angka yang sama, 100. Nah, isi semua ya, 100 dalam akun modal, 100. Nah, kurung jangan lupa. Nah, 100. Ya, isi 100 ya. Nah, 100. Lalu ingat lagi 100 dalam kurung ya. 100. Nah, sudah 100. Jangan lupa isi apa lagi? Kamu isi keterangannya. Apa namanya? Beban perlengkapan lagi. Beban perlengkapan. Isi beban perlengkapan. Boleh B perlengkapan aja nggak apa-apa. Yang pasti Ibu rasa kamu udah paham semua. Dah, isi beban perlengkapan. Nah, sampai di sini paham ya? Ibu lanjutkan lagi nih ke penyusutan nih. Di soal tambahan ada penyusutan 200. Nah, perhatikan semua. Perhatikan kolom penyusutan. Nih, kan Ibu sudah bikin nih kolom penyusutan namanya. Kolom penyusutan di atas ada. Kamu tinggal lihat aja di atas ada. Masuk dalam akumulasi penyusutan. Ada di sini ya. Di sini nih Ibu perhatikan ke atas lagi ya, coba kamu lihat semua. Nah, di sini kan Ibu sudah tulis tuh contohnya akumulasi penyusutan. Nah, kita tinggal lihat aja kolom tersebut. Dari atas dia kosong. Nah, dari atas kan dia kosong. Nah, sekarang kita isi dia dengan angka 200.000 sesuai dengan soal kita. Nah, isi 200.000. Nah, 200 ya, karena kita dalam ribuan. Nah, isi 200. Nah, isi 200 dengan kurung jangan lupa ya. 200.000. 200 kurung ya. Nah, sekarang ini kan termasuk kolom aktiva. Aktiva terisi, yang pasti di pasipa juga terisi ya. Nah, lihat, di pasipa juga akan terisi dengan angka 200 dengan kurung juga. Nah, coba semuanya perhatikan, isi di kolom modal 200.000 juga. Isi 200.000 juga. Isi 200. Nah, kurung jangan lupa ya. Nah, apalagi yang masih kamu ingat? Satu, setiap kali mengisi modal, keterangan jangan lupa. Isi dengan apa keterangannya? Beban penyusutan atau B penyusutan saja. Tulis ya di keterangan. Beban penyusutan. B penyusutan nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang, kita sederhanakan ini. Yang lain-lain kamu sederhanakan sendiri ya. Nah, Ibu tidak akan mengerjakannya. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke itu sudah terisi. Sekarang Ibu masuk ke dijual peralatan seharga 800. Nah, perhatikan semua di soal tambahan ya. Perhatikan soal tambahan. Nah, perhatikan soal tambahan. Di sini harga pokoknya 1 juta. Kita kan dalam ribuan. Nah, berarti Ibu langsung isi angka 1000 pada kolom peralatan. Isi. Itu pada tanggal 31 yang berikutnya isi. Nah, jadi itu ada di bagian, hampir sudah bagian terakhir ya nak ya. Di bagian terakhir. Nih, angka 1000. Nah, bagian terakhir
Berarti itu sudah hampir jumlah ke bawah ya. Nah, di jumlah ke bawah, hampir ke jumlah ke bawah. Nanti yang lain-lain kamu lengkapi sendiri ya. Pada 2 baris terakhir ya, 2 baris terakhir. Ya. Nah, di atasnya itu ada saldonya, boleh kamu tulis ya, nggak apa-apa. Sebagai contoh, dari atas sudah kamu kerjakan, tapi ibu tidak melakukannya. Boleh kamu tulis sekarang, 61.500, tulis di atasnya. 61.500. Nah, tulis 61.500, dah. Nah, ini menandakan bahwa saldo peralatan kita per tanggal 31 itu ada pada angka 61.500 ya. Berada pada angka 61.500. Nah, pada angka 61.500. Nah, berarti ini posisinya di mana? Di atas angka 1000 ya. Berada di atas angka 1000. Nah, 1000-nya jangan lupa dikurung ya. Nah, sekarang, nah perhatikan semua. Memang ini agak rumit soalnya karena tingkat kesulitannya cukup tinggi, analisis. Sudah masuk ke dalam C6 ya. Nah, perhatikan lagi anak-anak ibu semua. Nah, sekarang kamu cermati harga pokoknya Rp1.000. 1000 maksud ibu 1 juta rupiah. Nah, karena kita dalam ribuan, ibu disebut 1000. Lalu hanya laku 800. Hanya laku 800. Hanya laku 800. Ya, hanya laku 800. Nah, sekarang ibu pretelin lagi nih soalnya. Laku 800 baru diterima perkas 100. Nah, berarti perhatikan semua. Kamu langsung pindahkan angka 100 ini dalam baris yang sama. Kamu pindahkan angka 100 di kas. Masuk ke sini kasnya. Sejajar dengan angka 1000. Masukkan 100. 100. Masukkan angka 100. Angka 100. Dah, berarti itu kan bertambah kan kas kamu karena kamu sudah terima uang. Nah, sekarang ingat lagi anak-anak ibu semua. Harga peralatan kita kan 800. Baru kita terima 100. Berarti sisanya masih ada 700. Itu apa namanya? Piutang. Maka piutang itu akan mengisi kolom piutang. Berapa besarnya? 700. Nah, isi sekarang 700 pada kolom piutang. Nah, silakan isi dengan angka 700. Nah, dengan angka 700. Nah, berarti piutang kamu bertambah ya. Nah, sekarang sampai di sini paham ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan kolom modal. Nah, kolom modal. Nah, kenapa harus kita perhatikan? Karena di sini timbul kerugian. Kenapa ibu bilang kerugian? Modal atau harga pokok saya 1000, tapi saya hanya bisa jual dengan harga 800. Berarti terjadi apa? Kerugian. Maka ini namanya apa akun? Beban kerugian. Nah, isi dalam kolom modal kamu dengan angka 200. Nah, perhatikan kolom modal. Nah, kolom modal kamu isi dengan angka 200. Kurung jangan lupa ya, karena itu kerugian. 200 kurung. Nah, ingat lagi nih, setiap kali akun modal kamu terisi, maka kolom keterangan wajib hukumnya kamu isi. Dengan apa akunnya? Beban kerugian. Nah, tulis beban kerugian. Beban kerugian. Nah, beban kerugian kamu isi dengan angka 200 ya. Nah, 200 beban kerugian ya. Sudah. Alhamdulillah materinya yang ibu sampaikan dari yang awal sampai akhir, ibu rasa itu adalah materi yang kesulitannya cukup tinggi, tapi sudah ibu jelaskan. Untuk yang lain, maksud ibu akun-akun atau tanggal-tanggalnya lain, kamu kerjakan sendiri dalam buku latihan kamu. Ibu rasa kamu bisa. Nanti jangan lupa setiap kali menyelesaikan satu tanggal, lalu kamu sederhanakan lagi, dapat lagi, sederhanakan lagi, sampailah pada akhirnya yang kamu harus perhatikan antara jumlah aktiva dan jumlah pasiva itu akan seimbang angkanya. Misalnya ibu pura-puranya seperti ini. Aktiva kamu 5.000, pasiva kamu kalau kamu jumlahkan juga 5.000. Maksudnya ibu, misalnya kas kamu jumlahkan pertama kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan seterusnya
sampai pada akumulasi penyusutan itu jumlahnya 5.000. Nah, lalu pada akun pasipa kamu jumlahkan lagi hutang dan modal, harus jumlahnya juga 5.000. Berarti pekerjaan kamu sudah seimbang. Paham? Nah, alhamdulillah anak-anak ibu semua, ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini sampai di situ. Silahkan kamu kerjakan sendiri. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh by WA atau bagaimana menurut kamu yang nyaman, silahkan tanyakan ke ibu atau tanyakan ke teman-temanmu yang lain, nggak apa-apa. Nanti pada sesi pengumpulan silahkan dikumpulkan kepada PJ-nya. Akhir kata ibu ucapkan Akhir kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Akuntansi sukses. Ya udah. Maaf ya,